Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, untuk kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa satidina wa sadatina wa man ahabbana wa man ahsan ilaina wa man rahimana jami'an. Semua yang sakit dan antara kita Allah anugerahkan kesembuhan apapun sakitnya, berapa lama pun yang sudah dialami, dan bentuk apapun sakit yang dialami dan diderita. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, yang secepat-cepatnya, yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Kita mohon pada Allah SWT kesehatan, kesembuhan, kekuatan, keberkahan, kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, dan juga kebahagiaan, serta penjagaan dan perlindungan, kekuatan iman, kebaikan Islam, kebaikan ihsan, dan semua yang kita harapkan terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. أيها الإخوان والأخوات نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة في استمرار تعلم كتاب الممتاز الجزء الأول الموضوع 20 وهو الغراب والجرح في الصفحة 85. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita kembali belajar bahasa Arab, meneruskan pembelajaran buku Al-Mumtaz jilid yang pertama, judul yang ke-20, yakni Al-Ghurab wal Jarrah, gagak dan bejana atau wadah ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kajian mufradat. Ad-dirasah ala al-mufradat. Ad-dirasah al-lughawiyah ala al-mufradat al-mawjuda fi hadhihi as-safhah. Kajian linguistik terhadap mufradat-mufradat yang terdapat pada halaman ini, yakni halaman 85. Baik, ana sa'afta awalan as-sabura lakum. Baik. Amsi ta'allamna kalimah ghurab wa bahasna anhu bahsan tawilan. Pada minggu yang lalu, minggu kemarin, minggu semalam kita sudah belajar mufradat tentang ghurab dan kita membahas ini cukup panjang ya, bahsan tawilan dengan bahasan yang panjang. Wal an nahnu nastamir ila al-kalimah ba'daha wa hiya atisha. Ini adalah kajian linguistik berikutnya atau bagian kedua dari mufradat yang terdapat dalam judul Al-Ghurabu wal Jarratu. Atisha, atisha, atisha. Atisha ma maknahu dhomi'a. Ya, kita sudah tahu ya artinya atisha itu dhomi'a dan maknahu adalah diddu rawiyah. Diddu itu opposite ya, diddu rawiyah. Bapak Ibu, yang kita sering dengar mungkin atisha. Atisha ya'toshu. Atisha ya'toshu. Artinya haus. Tetapi nanti tolong bedakan antara atisha, spellingnya ain, to, dan shin. Shin bertitik, shin munaqqathah. Dan seperti ini. Yang kedua, ain, to, sin. Sin ghairu munaqqathah. Sin yang tidak bertitik. Kalau huruf ketiganya atau lampilnya adalah shin munaqqathah. Munaqqathah itu artinya shin yang bertitik ya. Dari kata nuqtah. Munaqqathatun. Dari kata nuqtatun. Munaqqathah artinya bertitik. Maksudnya ada titik. Nah, atisha, ain, to, shin munaqqathah artinya adalah dhomi'a. Dhomi'a artinya diddu rawiyah. Nah, tapi nanti dalam bahasa Arab kita akan temukan kata yang lain. Hurufnya hampir sama, hampir serupa, yakni ain, to, dan sin. Akan tetapi huruf ketiganya sin ghairu munaqqathah, sin yang tidak bertitik. Nah, kalau huruf ketiganya sin tak bertitik atau ghairu munaqqathah, maka bacanya berbeda, maknanya jelas berbeda. Kalau yang haus itu atisha. Tetapi kalau yang bawahnya ini atosa. Atosa. Nah, mudhari'nya atosa ya'tisu. Kalau atisha, yang di atasnya atisha ya'toshu. Seperti hamida yahmadu, rogiba yarghabu, sami'a yasmu, syahida yashhadu, dan yang lain. Begitupun dhomi'a, dhomi'a yazma'u. Nah, kalau atisha ya'toshu artinya haus. Kita sudah tahu ya artinya haus. Nah, sedangkan atosa ya'tisu, ada yang tahu Bapak Ibu artinya? Bersin. Bersin. Bersin itu apa bahasa Singapura Malaysia? Sama bersin ya? Bersin, sneeze. Kalau tak silap Inggrisnya sneeze Sama ya? Pak, sama. Ya, sneeze, iya Ustaz. Sneeze, betul ya? Betul. Kalau orang putih, ya orang putih.
Ya, orang putih. Spellingnya betul tidak? SNIIZ. Betul, betul. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Ya, bersin ya, bersin. Nah, bersin. Atau sayang tisu. Dan ada dalam hadis Nabi bercerita tentang bersin. Hakul muslim ala muslim sittatun. Nah, di antaranya itu adalah idza atosa apa tuh kalimat itu lupa lagi. Idza atosa, pokoknya kalau ada salah satu dari kita bersin, maka kalau Dijawab. dia baca hamdalah, kita harus menjawab Yarhamkillah. Yarhamkillah atau Allah. yarhamukallah, yarhamukillah. Begitu. Kalau yang bersinnya banyak, yarhamukumullah. Ya, ikut orang Karena lain. satu waktu ada 10 orang bersin. Bapak Bersin lucu. berjamaah. Maka nanti yarhamukumullah. Bersin berjalan. Ya, bersin berjamaah. Baik. Atosa ya'tisu itu bersin. Kalau atisya ya'toshu, maknahu zomi'a. Nah, barangkali yang kita sudah sering ingat, yang sering kita dengar adalah atisya ya'toshu, untuk mana haus. Tapi di Al-Quran kita temukan ada kata zomi'a juga. Hanya bentuk yang lain, dalam bentuk sigoh mubalaghah. Ada mungkin Bapak Ibu ingat ya, ada ayat yang berbunyi begini. Yahsabuhu dzam'anu ma'an. Ada ya? Yahsabuhu dzam'anu ma'an. Surat apa ini? Surat apa, ayat berapa ini? Yahsabuhu dzam'anu ma'an. Orang-orang yang sangat kehausan mengira fata morgana. Fata morgana itu sarobun ya, sarobun. Fata morgana itu apa? Bapak Ibu paham ya? Paham? Paham ya, sama ya, bahasanya sama ya. Morgana betul. Ya, fata morgana, orang-orang yang sangat kehausan menduga fata morgana itu ma'an, sebagai air. Nah, di sini ada kata al-dham'an. Nah, al-dham'an ini adalah sigot mubalaghah dari kata zomi'un. Zomi'a ya dzma'u zomi'un. Sigot mubalaghahnya adalah dham'anu. Nah, al-dham'anu dari kata zomi'un, fi'il madinya adalah zomi'a. Gitu. Nah, kalau zom'an menggunakan kata atisya, maka atsyan. Atsyan. Atsyanu ini artinya sama, sangat haus. Orang yang sangat kehausan, yang sangat haus, itu bahasa Arabnya boleh zom'anu, boleh atsyanu. Fi'il madinya bisa gunakan atisya, bisa gunakan zomi'a. Dua-duanya populer untuk digunakan. Jadi apabila Bapak Ibu hendak gunakan kata haus, boleh gunakan atisya, juga boleh gunakan zomi'a. Ada dalam syair itu ya, dalam syair Arab, saya dulu belajar itu ada ungkapan begini. Zomi'ta fayun nasi tasfu masyaribuhu. Idza syaribta miraran ala al-qadha zomi'ta fayun nasi tasfu masyaribuhu. Ya, intinya begini, kalau kita terlalu pilih-pilih tempat untuk kita minum, maka kita akan merasa kehausan. Sebab mana ada wadah atau bejana yang bening 100% ya, pasti aja ada mungkin ada debu atau ada apa yang lain. Nah, itu. Ini makna atisya dan dhomi'ah. Sudah ya? Nastamir, tofiqo. Nah, tofiqo. Nah, di sini tofiqo ada disebutkan maknahu ibtada'a wa akhadha. Ibtada'a wa akhadha. Mulai dan mulai. Akhadha di sini maknanya bukan mengambil tapi memulai. Ini af'alus syuru ya. Af'alus syuru masih ingat kan? Syara'a, bada'a, akhadha itu beberapa dari af'alus syuru' yang artinya adalah mulai. Start atau begin gitu. Terus balago wasola. Balago wasola. Coba balago film mudarinya apa? Balago ya? Ya blugu. Bagus, ya blugu. Kalau wasola? Yasilu. Ya kilu. Ya silu, bagus, alhamdulillah. Sudah oke, alhamdulillah rabbil alamin. Manahu sampai.
balago sampai. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis yang juga ahli fikih ya, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia buat kitab namanya Bulughul Maram. Ada ya? Ada. Bulughul Maram. Itu kitab fikih yang menggunakan hadis Nabi ya. Bulughul Maram. Oke, dia kata balago. Di Al-Quran juga ada ungkapan dari balago itu kata balagun. Wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Wa ma 'alaika illa al-balag. Al-balag itu masdar dari balago, juga bulugun masdar dari balago. Kalau wasola masdarnya bisa waslun, bisa wusulun, juga bisa silatun. Silaturahim itu dari kata wasola. Silatun masdar dari wasola. Wusulun juga masdar dari wasola. Waslun juga masdar dari wasola. Nah, kita dalam sorof belum belajar ini, tapi kita kenalkan sedikit-sedikit agar kita semakin familiar. Berikutnya, jarrah. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin dalam bahasa Indonesia ya. Jarotun di sini kalimatnya adalah inaun min khazafin lahu batnun kabirun wa ruwatani wa famun wasi'un. Ya, wadah ya dari apa? Semacam ya itulah. Kemarin itu apa? Semacam tanah liat begitu ya. Batnun kabirun. Batnun, mana batnun? Perut ya. Perutnya besar. Besar. Urwatani itu apa? Pegangan. Gini. Tuh. Oh. Nah, di sini aja gini tuh. Telinganya lah. Ini urwatun, urwah. Urwah. Urwatani dua apa? Apa kalau bahasa kita bahasa saya di sini menyebutnya pegangan, yang dipegang itu pegangan. Iya, boleh Pak, Pegang. boleh. Urwah ya, urwah. Pegangan. Lahu batnun kabirun, perutnya besar. Lahu batnun kabirun wa urwatani wa famun wasi'un. Famun wasi. Famun mulut ya. Mulut. Ya, mulutnya besar. Nah, ini. Luas, Ya, luas. Mulutnya luas gitu. Jarroh. Ya kita mudahnya apa? Kemarin itu apa? Kendi ya? Apa? Takar ya? Takar, kendi, Boleh Pak, ya. boleh. Takar, kendi, apa lagi? Bejana. Bejana, Apa Ibu? boleh bejana, boleh. Ya, dan semacam itulah gitu ya. Oke, sudah. Nastami ila safha ba'daha. As-safha as-saniyah. Muka surat 2. Gaurun. Gaurun. Ini kata yang masih jarang kita dengar ya. Jarang-jarang kita dengar. Maknahu qaurun min kulli syai'in. Juga tidak jelas kan, tidak paham juga ya. Qaurun min kulli syai'in. Min kulli syai'in. Kalau kulli syai' kita paham lah. Wishay. Qaurun dasar ya, dasar. Ya, betul, dasar. Apa? Qaurun itu dasar, dasar paling bawah. Tadi, Yang apa jarro itu kan di bawahnya ada qaurun, ada dasar. Paling bawah itu qaurun. Qaurun, qaurun. Gaurun, qaurun. Nah, terus berikutnya jaufun. Dari sini diterjemahkan dengan batnun. Jauh. Jaufun. Jadi apa yang ruang besarnya itu jaufun. Lubang juga itu jauf. Jaufun juga bisa bermakna lubang. Nah, di sini maksudnya adalah batnun, perut ya, perut dari jarroh, perut dari bejana. Terus madama, kemarin sudah ya, madama. Tapi ada bahasa Arabnya, madama sama dengan makana. Apa tuh? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Atau madama al-'abdu fi auni akhihi. Ada sebuah hadis Nabi ya, mungkin Bapak juga sudah hafal.
Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya, begitu. Ini kata ada kata makana. Nah, makana boleh diterjemahkan dengan madama. Madama, makana. Selama atau selagi ya bahasa Indonesianya. Selagi. Sudah cukup. Nastamir ila safha salisah. Kita lanjutkan ke halaman 3. Ja'abi. Nah, ja'abi. Kalau kita cakap ja'a saja itu datang, ata. Tapi kalau ja'abi maknahu hamala. Ma mana hamala? Membawa. Membawa. Nah, begitu ya. Tuh, pada saat ja'a tidak ada huruf jarbi, maknanya datang. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Tetapi ketika diikuti oleh jaa dengan diikuti oleh bi, maka maknanya adalah hamala. Jaa Muhammadun bidinil Islam. Muhammad membawa agama Islam. Kamu sama ya Pak, ata maknanya sama. Bagaimana Ibu? Bagaimana Pak Haji? Ata. Ata sama. Ata. Nah, tapi kalau ata itu maknanya datang. Artinya datang. Sama dengan jaa juga ya, ini juga. Tapi kalau jaa tanpa bi ya. Tapi kadangkala ata juga bermakna kalau dia mazid ata artinya adalah ato. Ata mujarrad atau mazid? Ata. Ata itu mujarrad atau mazid? Mujarrad. Ata mujarrad kan? Nah, tapi kalau dia mazid wazan 1 tambahan hamzah sebelum fa'il menjadi ata lalu menjadi ata, maknanya bukan datang tapi ato. Memberi. Berubah maknanya. Ata mujarrad maknanya datang. Tapi kalau ata mazid wazan pertama semula adalah ata yu'ti lalu dibaca menjadi ata yu'ti, maka maknanya adalah ato. Misalnya di Al-Quran surat Al-Insan ya, wa tal mala ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa atal mala itu maknanya memberi harta, bukan mendatangi harta, tapi memberikan harta. Bagus, alhamdulillah. Kita terus memperbanyak kosakata ya. Bagaimana Pak Ji? Tanya soalan Pak. Bagaimana Pak Ji? Soalan kalau jaa untuk orang, kalau ata pun untuk orang bisa ya Pak? Kalau macam boleh, dua-duanya boleh untuk orang, boleh untuk selain orang. Yang hal ata ka hadisul ghosiyah, yang itu ata. Betul, boleh. Boleh untuk Dan orang pun ata boleh. ka hadithul ghasyiyah. Untuk bukan orang pun boleh. Ghairu aktif pun boleh. Bisa. Boleh. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan. Kalau yang tadi Pak Haji baca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ata datang itu boleh digunakan untuk aqil maupun ghairu aqil. Masih Pak. Oke, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Semakin bertambah ya mufradat kita, kosakata kita. Di antara pelajaran menarik tentang uslub itu adalah membahas mufradat. Itu yang saya rasakan begitu. Karena ketika membahas mufradat itu kita tidak hanya paham kata per kata, tapi juga relevansinya dengan kata-kata yang lain. Bahkan kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang mendukung bahasan ini. Jadi insya Allah nikmat bahasan tentang mufradat ya. Ustaz, bagaimana Bu? ja'abi maknanya hamala. Jadi maknanya ja'abi ni walaupun dia ja'a diikuti dengan huruf jar, jadi dia macam tak ulang-ulang, dia lazim, fi'il lazim. Tapi makna bi ghairihi itu macam fi mahal
maksudnya apa tu? Apa tu? Fi mahali nasbin maf'ul bih. Majrur, lafzan, kemudian apa dipanggil apa tu mansubun mahallan. Betul Ustaz? Ya. Wa ja'a bi ghairi ja fi'il madhi mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa raji'un ila al-ghurab, ya kan? Al-ghurab. Naam. Bi ghairi bi harfu jarin Aha. mabniun ala kasri ghairi majrurun wa alamatu jari kasrah dhahira fi akhirih wa mudhafun. Ya. Hi dhamir muttasil mabni ala kasri hi mali jarin mudhafun ilaihi. Ya. Wah, ya. Wa jumlatu ghairihi fi mahali nasbin Maf'ulun bih. maf'ul bih gitu ya. Yang dimaksud begitu kan ya? Ya, betul. Ya, dari segi mana begitu? Kalau tidak salah Ibu dulu pernah menyampaikan apabila ada fi'il lazim diikuti oleh huruf jar maka menjadi muta'addi gitu kan? Ya, betul. Gitu ya Ibu pernah sampaikan itu ya? Ya, betul, betul. Ya betul. Ada sebagian fi'il tertentu ketika dia independen tidak diikuti oleh huruf jar, dia itu adalah lazim. Tapi begitu diikuti oleh huruf jar tertentu, maka maknanya menjadi muta'addi. Sebagaimana contoh kata dhahaba kan? Iya, betul. Dhahaba kan artinya pergi. Pergi, go. Pergi itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Tetapi ketika diikuti oleh bi, maka maknanya menjadi azala, menghilangkan. Nah, azala menghilangkan kan muta'addi maknanya. Muta'addi. Nah, begitu. Betul. Jadi ada sebagian fi'il lazim ketika diikuti oleh huruf jar tertentu maka menjadi muta'addi. Itu ya. Akan tetapi untuk ja sendiri seingat saya itu terkadang bermakna lazim, terkadang bermakna muta'addi. Kapan ja'a bermakna lazim? Ketika sesudah ja tidak diikuti oleh maf'ul bihi. Tetapi tidak jarang juga ja itu diikuti oleh maf'ul bihi. Contoh di Al-Qur'an dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna. Ya, betul. Ya kan? Ya, idza ja'akal munafiqun. Tuh, ja'aka, ja'a fil madi, ka Maf'ul bih. maf'ul bihi kan? Iya, betul. Oh ya, kemarin Pak Haji Parman membuat apa tuh? Sakal ya di grup ya. Iya, Itu udah iya. bagus itu. Bagus itu Pak Haji sering begitu, bagus Pak Haji. Mantap itu. Dibahas oleh Ibu Haji ya, bagus. Selamat. Nah, itu ja fil madi kanya maf'ul bihi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya lupa. Nah, itu ja di sini adalah fi'il yang muta'addi sebab sesudahnya diikuti oleh maf'ul bihi. Ya kan? Iya, betul. Nah, begitu. Jadi, saya sampaikan sekali lagi, kata ja'a terkadang ia digunakan sebagai fi'il lazim, terkadang juga ia digunakan sebagai fi'il muta'addi. Dan ketika ja'a diikuti oleh huruf jar tertentu, contohnya bi, maka maknanya juga menjadi berubah. Begitu. Kalau ja mananya lazim artinya nanti datang. Tetapi kalau ja mananya muta'addi, kalau ja adalah fi'il muta'addi maka maknanya mendatangi. Mendatangi. Lazim datang. Kalau muta'addi mendatangi atau menemui. Idza ja'aka munafiquna apa terjemahannya? Dalam apa dalam tafsir ini dia apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Ya. Tapi saya rasa sepatut terjemahan cantik mendatangi lebih cantik daripada datang. Ya, jadi apabila tafsir ini dia kata datang. Ya. Yang diberi terjemahannya sebagai datang. Ya. Datang kepadamu. Ya. Tapi kan itu ada al-munafiquna ya? Ya, ada al-munafiquna sebagai fa'il. Fa'ilnya dikedepankan apa di akhir? Apa di akhir? Dimuakharkan. Muakhirkan. Ya. Kalau ada maf'ul bih mendahului fa'il apa terjemahannya? Terjemahannya mesti negatif Ustaz, mesti dipasifkan. Nah, jadi bagaimana yang baik? Jadi apabila engkau
didatangi oleh orang. Nah, begitu. Saya pikir lebih tepat atau lebih make sense terjemahan itu yang Ibu Hadri tadi sampaikan. Apabila engkau, hai Muhammad, didatangi oleh orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, kan? Sesungguhnya engkau Nah, adalah jadi benar-benar Allah. yang menjadi subjek bahasan ini adalah Rasulullah ketika didatangi oleh orang-orang munafik. Bukan membahas orang munafik secara spesifiknya, tapi Rasulnya juga yang menjadi subjek. Jadi Rasul yang dibicarakan, yang menjadi objek pembicaraan utama itu Rasulullah, cuma berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi bukan bercerita tentang munafik kepada Rasulullah, tapi bercerita tentang Rasulullah ketika didatangi oleh orang-orang munafik. Makanya kalimatnya idza ja'akal munafiquna. Bukan idza ja'al munafiquna ilaika. Kalau kalimatnya idza ja'al munafiquna ilaika, nanti nerjemahkannya apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Betul. Tapi kalau idza ja'akal munafiqun, artinya apabila engkau didatangi oleh orang-orang munafik. Ini uslub ya, ini saya akan tuliskan ya. Ini menarik nih. Idza ja'akal munafiquna. Bedakan dengan idza ja'al munafiquna ilaika. Yang nomor 1, idza ja'akal munafiquna, terjemahannya lebih tepat menurut saya adalah apabila engkau didatangi oleh orang-orang munafik. Jadi engkaunya disebut sebagai subjek, sebagai subjek dalam ayat. Jika engkau didatangi oleh orang-orang munafik, mereka berkata, sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Yang nomor 1. Tetapi kalau yang nomor 2, idza ja'al munafiqun ilaika, terjemahnya adalah apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Subjeknya adalah orang-orang munafik. Yang menjadi pokok bahasan utamanya adalah orang munafik ketika datang kepada Rasulullah. Sedangkan nomor 1, yang menjadi pokok bahasan adalah Rasulullah pada saat didatangi oleh orang munafik. Ada dua pihak, ada Rasul, ada orang munafik. Tetapi yang dijadikan main atau keywordnya lah, keywordnya kata kuncinya. Main character. Ya, main apa Ibu? Main character. Main karakternya adalah kalau yang ayat pertama itu kamu, engkau Rasulullah. Kamu. Kalau yang nomor 2, kalimat yang kedua, yang jadi main karakternya adalah munafikun. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ustaz, saya perhatikan ja'a ini bersendirian, dia lebih merupakan lazim, fi'il lazim. Tetapi apabila dia jadi muta'addi, cuma bila dia bersambung dengan dhamir muttasil yang menjadi maf'ulun bih. Misalnya idza ja'akal munafiqun atau laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu pun juga ja'a diikuti dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bih. Jadi kesimpulan Ibu, adakah pengamatan saya gitu ya? Ya, maksudnya sejauh ini yang saya perhatikan, kalau ja'a sahaja dia menjadi dia tidak menerima maf'ulun bih lah. Maksudnya macam ja'al munafiqun ya. Tetapi apabila ja'a ini diikuti dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bih muqaddam, baru dia menjadi muta'addi. Ya, bagus ya. Apa yang Bu analisa bagus. Contohnya itu banyak. Misalnya gini. Tadi Ibu sudah cakap idza ja'akal munafiqun 1, lalu laqad ja'akum rasulun. Ya. Gitu kan? Ya, laqad ja'akum. Ja'akum kum kan dhamir muttasil juga ya? Ya, betul. Ada lagi misalkan Idza ja'akum fasikun binaba'in. Surat Al-Hujurat ya. Idza ja'akum fasikun atau saya lupa ya. In ja'akum atau idza ja'akum, saya lupa. Antara idza atau in. Itulah ja'akum fasikun binaba'in. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah.
Ada ayat itu ya, ja'akum Ada. fasiqun. Cuma saya lupa apakah idza sebelumnya itu atau in, saya lupa. Kalau ada yang ingat tolong Ya dikoreksi ya. Ustaz, kebanyakan semua begitu Ustaz. Misalnya surah Al-Baqarah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Ya, Kemudian Al-Baqarah 89, walamma ja'ahum kitabun min indillah. ya. Kemudian lagi surah Al-Baqarah, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Ya. Jadi Kemudian kalau yang gitu banyak ya. sekali kita temukan ja'a itu ketika muta'addi maf'ul bihnya berupa domir gitu ya Ibu ya. Ya betul. Ya. Bagus. Itu analisis yang bagus. Tetapi mungkin perlu kita perhatikan, boleh tidak kita gunakan ja'a maf'ul bihnya tidak menggunakan domir. Nah, contoh gini. Ja'a Muhammadun aliyan. Boleh tidak? Ja'a fi'il. Muhammadun fa'il. Aliyan apa? Bukan. Ali didatangi oleh Muhammad. Muhammad mendatangi Ali. Muhammad mendatangi Ali. Oh ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Muhammad mendatangi Ali, betul. Nah, ini boleh tidak? Ini boleh. Boleh juga Ibu. Oh, boleh juga. Boleh. Boleh. Jadi maf'ul bih dari ja'a tidak harus berupa domir mutasil. Boleh juga isim zohir. Cuman kalau kita tadi baca dalam Al-Quran kan tadi kita temukan maf'ul bihnya domir semua ya Bu ya? Iya betul. Banyak sekali ayat-ayat semua ja'athum, ja'athum, ada ja'atkum, ja'ahu. Semua diikuti oleh dhamir muttasil. Iya, betul. Bagus Ibu. Bisa kita temukan banyak sekali itu ya. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tetapi yang saya ingat, yang saya tahu, ja itu boleh maf'ul bihnya itu berupa isim zahir. Sebab apabila sebuah fi'il dia menjadi muta'addi, maka maf'ulnya boleh zahir, boleh domir. Oh, oke. Tidak harus hanya domir. Jadi sebuah fi'il ketika dia merupakan fi'il muta'addi, maka dia bisa memiliki maf'ul bih berupa domir, juga boleh berupa isim zahir. Domir itu ana, anta, huwa, atau kum, ki, kuma, begitu. Sedangkan zahir berarti bukan domir. Aliyan itu zahir. Muhammadun itu zahir. Begitu. Jadi begitu. Jadi yang satu boleh Bu, meskipun begitu. Oke, jadi ja itu terkadang bermakna lazim, terkadang bermakna muta'addi, tergantung ada tidaknya maf'ul bih. Apabila ada maf'ul bih dalam kalimatnya, dalam ayatnya, berarti muta'addi. Apabila tidak ada maf'ul bih, berarti dia sebagai lazim. Nanti kita bedakan terjemahannya. Kalau lazim, maka maknanya datang. Kalau muta'addi maknanya mendatangi, begitu, atau menemui. Begitu ya Bapak Ibu ya. Wah, senang sekali nih bahasan kita malam hari ini. Jadi terungkap banyak ya. Oke, sudah. Nastamir. Da'aba ala. Berikutnya kalimatu da'aba. Da'aba ala. Nah, pasangan huruf jar setelah da'aba adalah ala. Ma makna da'aba ala? Maknahu jadda wa ta'iba wa adama. Panjang. Jadda. Ma makna jadda? Ingat, man jadda wajada. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Wa ta'iba. Ta'iba ma makna ta'iba? Penat, berpenat-penat. Lelah, capek, bercapek-capek. Berpeluh keringat. Ta'iba, capek, penat ya. Kemudian wa adama. Memana dama itu abadi. Wa adama dan mengabadikan, melestarikan, melanjutkan. Apa? Mengkontinu, continue, melanjutkan ya. Melanjutkan. Jadi terus berkelanjutan, tidak berhenti satu step tapi berulang-ulang pada step-step berikutnya. Jadi mana dawa panjang, jadda wa ta'iba wa adama. Tidak hanya bersungguh-sungguh, tetapi juga bercapek-capek, berpenat-penat. Dan setelah itu terus berkelanjutan, tidak berhenti. Itu da'aba ala. Makanya dalam cerita Al-Ghurab wal Jarrah di sini Al-Ghurab kita
lihat dia bersungguh-sungguh kan? Makanya kalimatnya wada'aba alaihi. Bukan hanya jadda tapi da'aba ala. Ini untuk menunjukkan bahwa si Gagak ini sangat ngotot. Apa ngotot itu? Ya bersungguh-sungguh dan bercapek-capek berlelah-lelah untuk mendapatkan air. Dah. Berikutnya goyatun. Goyatun. Ma mana goyatun? Goyatun maknahu faidatun maqsudatun. Ma mana faidatun? Faidah, manfaat. Maksudatun dari kata qasoda ya. Faidatun maksudatun. Faedah yang Dimaksudkan. Yang dituju, yang dimaksudkan. Oh, yang dituju. Ya. Faidah yang dimaksudkan. Nah, makanya kata goyatun juga bisa diterjemahkan dengan tujuan. Ustaz boleh hadafun Ustaz? Hadap boleh. Hadap pun itu juga selain mana tujuan juga bermakna sasaran. Apabila kita memanah ya, memanah kan ada target yang kita shoot ya. Kalau kita mana kan ada targetnya ya. Apa targetnya itu kan ini? Ya. Tuh. Sasaran. Sasaran. Nah, sasaran itu bahasa Arabnya hadaf. Oh. Nah, ini kita mau memanah. Nah, ini sasaran ke sini. Nah, ke sini tuh. Ini hadaf. Yang poin, yang titik kecil ini hadaf. Hadaf pun sasaran. Ya, tujuan juga, tujuan kita shoot kan, tujuan kita menembak. Tujuan kita memanah itu ya ada titiknya. Makanya hadaf pun juga kadang diterjemahkan dengan tujuan. Goyatun. Goyatun tujuan. Allahu goyatuna, apa artinya itu? Allah adalah tujuan kita. Ada kan kalimat itu ya? Allahu goyatuna wal Qur'anu kitabuna wa Muhammadun nabiyuna gitu. Itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dah, baik. Yastamir. Nah, berikutnya atfa'a. Atfa'a. Saya tanya, atfa ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mazid wazan berapa? Mazan satu. Ya. Satu. Atfa mudorenya apa? Yutfi'u. Yutfi'u kan? Yui. Bagus. Maknahu diddu ash'ala. Diddu itu apa tadi artinya? Opposite. Ya. Diddu. Aksu betul. Ash'ala. Nah, ash'ala diddu atfa. Atfa memadamkan, ash'ala menyalakan. Ash'ala yush'ilu, atfa yudfi'u. Nah, jadi kita bahas atfa tapi tahu ash'ala. Di antara metode untuk menghafal mufradat banyak itu adalah kita menyebut opposite-opposite-nya. Zahaba apa artinya? Pergi. Nah, kalau kita tahu pergi, kita harus tahu pulang. Roja'a. Nah, begitu. Jadi zahaba roja'a. Duduk artinya apa? Duduk jalasa. Jalasa apa artinya? Duduk. Nah, kalau kita tahu jalasa harus tahu juga yang lain-lainnya apa? Qama. Berdiri, koma. Sebelum duduk apa? Sebelum duduk. Duduk, bangun, berdiri kan? Nah, sebelum duduk apa dulu? Tidur kan? Nama. Nah, tidur dulu baru duduk. Duduk baru berdiri. Nah, itu ada ininya apa? Ada metodologinya. Orang tidur. Dia duduk dulu. Tidur. Lalu apa? Berbaring kan? Nah, itu kemudian apa? Duduk kan? Ya. Duduk. Sebelum Baru duduk apa berdiri. dulu? Sebelum duduk. Berbaring. Bergerak dulu kan? Harokat.
Bergerak. Terus habis itu Baru duduk. duduk. Habis duduk apa? Langsung berdiri tidak? Jongkok. Jongkok. Oh, jongkok. Jongkok. Tak adalah Ustaz, duduk tak adalah nak jongkok pula. Mai itu jongkok nak kena exercise. Cangkung maybe. Orang habis duduk sebelum berdiri apa langsung berdiri tegak atau ada proses antara duduk dan berdiri? Ustaz, itu bergantung tidurnya tidur di sekasur ataupun di alas sarir atau alal ard. Ustaz rokok. Ruku ya, ruku. Jongkok lah betul, jongkok kayaknya. Ya pokoknya Menyangkung lah gerakan-gerakannya kita harus tahu. Ya anggap saja Menyangkung setelah gitu. duduk ada jongkok dulu ya. Jongkok setelah ada jongkok apa? menyangkung. Berdiri ya. Menyangkung. Setelah berdiri apa berdiri? Oh, mak. Berjalan. Jalan. Berjalan, baik. Setelah Masya. berjalan, Jalan Berlari. sebelum berlari, Berjalan. melompat dulu. Ah, Melompat dulu. Iya kan? tua-tua lompat. Setelah Ustaz. melompat jatuh. Jatuh dulu Ustaz. Jatuh dulu, oke. Jatuh bangun lagi nanti. Iya, melompat. Berjalan itu kan ada jalan biasa, ada jalan cepat ya. Ya, betul. Nah, itu kan juga nanti ada bedanya. Kemudian satu baru lari. Nah, setelah lari apa ya? Jatuh ya. Nah, ini harus tahu bahasa Arabnya nih. Nah, Ini itu apa itu bahasa Arabnya? pada jatuh. Nama rokoda. Tuh. Raqada. Ya, nama. Berbaring apa berbaring? Berbaring itu kita dah belajar lah Ustaz. Istalqo. Ingat cerita Betul. Istalqa. Masa kita belajar tentang apa tu? Al-Mudda'i. Al-Mudda'i, betul. Ya kan? Betul. Istalqo. Bergerak, bahasa Arabnya macam mana? Harakah. Taharroka. Oh. Ya mazid wazan 5. Taharroka. Taharraka. Duduk, Duduk. Jalasa. Jalasa. jalasa dan qa'ada. Qa'ada. Apa beza jalasa dengan qa'ada tu, Ustaz? Sejauh saya tidak berbeda, Bu. Sama, boleh duanya sama. Tapi ada yang kata kalau daripada baring kalau baring kita duduk qa'ada, daripada berdiri duduk jalasa. Betul ke tak begitu. betul, Ustaz? Ya, boleh jadi. Itu bagus juga tuh. Boleh, itu bisa dipegang. Jadi kalau dari berbaring ke duduk itu qa'ada. Nah, kalau dari Berdiri. ke duduk itu jalasa. Jalasa. Oh. Ibu tahu tidak ini? Maaf kalau gambarnya tidak bagus. Nah. Apa ini, Bu? Ambin. Amin ya. Ambin. Bahasa Arabnya apa? Maq'adun. Oh, ini apa? Maq'ad itu bangku. Bangku. Ya, bangku itu bahasa Arabnya maq'adun. Ya. Nah, bangku biasa digunakan untuk berdiri ke duduk atau dari berdiri ke bangku ke duduk. Berdiri duduk. Nah, berarti kalau gitu bagaimana? Tadi Ibu Sadia mengatakan bahwa qa'ada itu adalah dari baring ke duduk. Itu qa'ada. Ustaz yang ajar. Bukan, Ustaz bagi tahu, dia kata beza antara qa'ada dengan jalasa. Ya. Kalau qa'ada tu daripada baring duduk, kalau jalasa tu daripada berdiri duduk. Dia bagi tahu, saya pun peganglah kalimah tu. Ya. Itu bisa dipegang, itu bagus, bisa dipegang. Hanya saja barangkali maksud saya ada pemahaman yang lain. Amben atau apa tadi, bangku ya, bangku itu dalam bahasa Arab maq'adun. Adun. Isim makan, Ustaz. Isim makan. Isim makan. Isim makan. Tempat duduk. Tempat duduk. Isim makan lah. Isim makan. Nah, bangku itu digunakan biasanya dari berbaring untuk duduk atau dari berdiri duduk. Kalau saya dulu di sekolah saya waktu kecil itu tidak menggunakan kursi tapi menggunakan bangku. Nah, ketika gunakan bangku saya tidak tidur dulu tapi dari berdiri langsung duduk. Kalau maq'adun dengan kursiun tu dia bagi terjemahan maq'adun tu kursi panjang.
Kalau kursiun tu kursi yang satu-satu dia kata. Ya, itu salah satunya benar. Itu definisinya betul, Ibu. Tetapi ada yang lain. Kalau kursi itu ada tempat bersandarnya. Ya, Ha. betul. Kalau makan tidak ada tempat bersandar. Betul, ya. Kita tidak bisa bersandar begini. Ha. Kalau kursi ada tempat bersandarnya. Tuh. Ya. Gimana ya? Nah, gini tuh. Ini kursi ada tempat bersandarnya. Ada untuk tempat punggung kita bersandar, menyandarkan diri gitu. Mungkin Ustaz, maksudnya kalau maq'ad itu tempat duduk yang tidak ada sandaran. Kalau kursi memang tempat duduk yang ada sandaran. Tetapi dari segi jalasa berbeza dengan qa'adah. Jalasa adalah duduk daripada berdiri dan qa'adah adalah duduk selepas baring. Mungkin macam itu. Ya, itu bisa kita pegang, bisa kita pegang. Itu memperkaya wawasan kita dalam bahasa Arab ya. Dan apa yang disampaikan Ibu Sadia itu bagus. Saya juga baru dengar dari Ibu Sadia, bagus. Selamat, alhamdulillah. Kita lanjutkan tadi ya, jongkok. Bapak Ibu tahu jongkok tak? Tahu. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya nanti. Jongkok tahu Ustaz. Apa bahasa Arabnya? Yalah, jongkok tu macam bongkokkan badan lah. Oh, bongkok. Kenapa kau disebut jongkok? Bongkok betul. Kalau bongkok itu bongkok bukannya verb. Kalau jongkok adalah perbuatan. Oh, I see. Kalau bongkok kondisi ya, condition. Ya, betul. Condition. Ya. Bapak Ibu tahu tidak kalau orang mau lomba lari? Apabila ada orang yang mau sprint. Ya. Sebelum lari kan dia jongkok dulu kan? Iya, betul. Ya. Posisi jongkok kan tubuhnya tidak Dibongkokkan, berdiri, tidak dijongkokkan. duduk kan? Ya. Kurufusa. Jongkok. Nah, itu bahasa Arabnya korfaso, Korfasa betul Ustaz. Korfasa. Korfaso, yukorfisu. Rubahnya atau sonasi ini? Ini rubai, korfasa. Nah, ini kita belum pernah munculkan kata ini dalam contoh betul. kemarin ya. Ya. Tidak muncul, tidak ingat. Ada kata korfaso, yukorfisu ini rubai. Kita tidak teringat untuk gunakan kata korfaso dalam contoh-contoh tasrif ya. Ya. Ini selain daripada jongkok, bercangkung. Kalau bercangkung saya faham Ustaz. Artinya sama ya, artinya Ya, sama. betul. Jongkok pun ada, tapi perkataan lain dalam bahasa Melayu ialah bercangkung. Mencangkung. Oh, mencangkung. Maknanya squat lah. Maknanya squat. Squat dia tak sampai duduk sampai ke lantai tapi ada gap. Cangkung. Korfaso, yukorfisu. Kemarin saya membagi fi'il rubai ada 5 kelompok, masih ingat tidak? Ingat, ya. Fi'il rubai kita bagi dalam 5 kelompok. Ya. Masih ingat ya? Kelompok pertama semua hurufnya tidak ada yang sama. Ya. Kelompok yang kedua huruf 1 dan 3 sama. 2 dan 4 sama. Ingat? Ya, betul. Kelompok yang ketiga, huruf ketiga dan keempat sama, jalbaba. Ya. Lalu yang kelompok keempat, haukola. Keduanya wawu. Kedua. Ini korfaso. Baitoro huruf keduanya ya kan? Ini kumpulan pertama. Yang pertama Ustaz. Korfaso. Bahtaro Ustaz. Bahtaro, dahdaro. Bahtaro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung ya dengan bahasan sorof ya. Iya. Jadi bisa Bapak Ibu ingat-ingat ya kalau nanti kita membuat contoh atau berlatih tasrif lugawi dari madi, mudhari, amar atau nai. Ini kata korfaso bisa dibawa ini, takut lupa. Iya. Ada tak kalimah yang wazan rubai mujarad salbaba Ustaz? Jalbaba. Salbaba, sin lam baba. Salbaba. Ada tak di kamus di Cuba Ustaz tengok dalam kamus salbaba. Salbaba. Sin lam baba, salbaba. Macam jalbaba. Oh. Coba cek. Salbaba itu negatif lah. Salbaba negatif. Salaba negatif salbi ya.
Itu salbiyah, ni salbaba fa'ilnya. Salbaba fa'il. Oh gitu, coba kita Jangan cek dulu Ustaz ya. tengok dulu. Salbaba yusalbibu. Oh, tak ada Ustaz. Ada Tak tak? ada. Tak ada. Salbaba. Iya Ibu, tidak ada Ibu. Tidak ada. Mana Tidak satu je lah jalbaba. Jalbaba ada, tapi salbaba tidak ada. Tak ada. Salaba ada. Sa'laba ada, sa'lab. Salab. Ya, apa sa'lab? Rubah itu apa ya? Musang. Sa'lab. Oke, kita lanjutkan. Berdiri, apa berdiri? Berdiri, qamah. Qoma. Hmm. Ini sudah sering ya, qoma, udah tahu. Oh, Terus berjalan, Berjalan, masya. 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 melompat, Melompat, qafadah. wasaba, Ha? Wata. wasaba, Wataba. ada Wataba. ya'du, Wasaba. wasaba melompat, Saya Ustaz. Wasaba. Wasaba. Oh, Wa ya, wusa dan ba. Wasaba. Saya koreksi lagi tulisannya biar jelas ya. Wasaba. Tuh, Ada. wasaba. Atau ada. Ada ya. Mudahnya apa? Ada ya. Ya'du. Ya'du. Wazan berapa ini? Ada alif. Ini ada ya'du. Ini apa tu? Mujarrad. Rumpun 4. Ya. Kemudian dia wazan 10. Wazan 10, betul. Seperti ayat. Ada ya'du. Coba Bapak Ibu, wasaba mudorenya apa? Wasaba yasibu. Wasaba yasibu. Wasaba yasibu. Wasola yasilu waqafa yaqifu. Sudah enak ya sekarang ya, Tasrid? Bagus Ustaz, kita banyak perkayakan apa fi'il masuk kepada pelajaran Rumpun-rumpun. saraf kita ya. Wazan-wazan. Wasaba Jadi memang yasibu. Ustaz, saya lugawikan Ustaz. Wasaba yasibu sib la tusib la tasib. La tasib. Istilahi ya, bukan lugawi, Bu. Istilahi. Wasaba yasibu. yasibu Sib la tasib. La tasib. Iya, begitu. Bagus kan? Enak. Sedap, belajarnya sedap. Lari. Pelari jaro. Jaro. Ustaz, selepas lari ada lagi wahaba. Apa wahaba? Bukan. Apa tu yang cabut lari tu apa? Faro. Farra. Kabur. Ya, faro. Itulah cabut lari. Ya. Cabut lari. Lari dari sesuatu yang menakutkan atau yang mengejutkan atau yang mengerikan. Seperti misalnya dikejar-kejar anjing ya, itu kan orang lari ya. Itu bukan jaro. Kalau ada anjing mengejar kita, apa yang kita lakukan? Jaro atau faro? Faro. Kalau ada anjing mengejar kita, kita faro bukan jaro. Tapi kalau di depan kita ada apa ya? Ada hadiah yang akan kita rebut. Ada hadiah, maka jaro. Lari menuju itu jaro. Kalau lari dari faro. Farah lari ketakutan Ustaz. Lari ketakutan atau lari karena keterkejutan. Kalau lari ketakutan farah lah. Iya betul, lari faro. Lari ketakutan faro. Lari dari. Fafirru ilallah, maka larilah menuju Allah. Nah, larinya bukan lari sembarang lari, tapi lari karena di belakang kita ada yang mengejar kita, takut kitanya. Nah, maka kita firru ilallah itu
berlari untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ustaz, kalau rakadah? Rafadho. Ya. Rafadho meninggalkan. Oh, meninggalkan. Rafadho mana taroka yatruku. Rafadho yarfudu taroka yatruku. Oh. Setelah lari masih ada lagi tidak fiil atau activity yang lain? Ada, penat. Penat. Penat Ibu. Capek, lelah. Penat ta'ibah. 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 Setelah ta'ibah ada lagi tidak? Nama. Balik lagi, nama lagi. Nama, tidur. Iban tidur lah, Ustaz. Ya, tidur lagi, berbaring lagi. Tapi setelah lelah, sebelum tidur ada lagi Bu, yang mungkin kita lupa ya. Minum. Lapar lah Ustaz. Haus, Dia lelah, dia lapar Ustaz. Benar, benar. hausnya. Haus dan Lapar lapar. dan kehausan. Ya, berarti lapar, apa makan kalau gitu, makan dan minum kan? Ya. Akalah wa syariba. Dan minum. Jadi bahasa Arabnya apa? Akalah wa syariba. Syariba. Akala tuh ada dua, ada to'ima juga, to'ima. Minum syariba. Tuh. Nah ini apa metode menghafal diantaranya begini metode. Jadi kita ingat activity ya, kata kerja. Ustaz, Kemudian selepas syariba rawiyah. Iya, iya, Rohia, betul. Setelah Rohia baru tidur begitu ya. Baru tidur. Soalnya, Rohia. ini nak ingat Ustaz, nak ingat yang masalahnya ni. Kenapa? Mau mengingati kalimah-kalimah ini. Tadi istalqa sudah belajar, lupa tadi. Nak fikir-fikir tak teringat. Talqa berbaring. Berbaring. Mau coba cek, boleh. Betul. Istalqa betul Ustaz. Berbaring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berjalan, melompat 8, 9 lari, 10 lelah, 11 kan? Minum 12. Ta'iman. Apa? Oh iya, 13. Bagaimana Ibu Misalma? Gembira Ustaz, gembira Ustaz. Nah. Gembira Sa'idah. Bahagia, Sa'idah bahagia. Farihah Ustaz. Fariha itu ya gembira. Ya Ibu maksud gembira atau bahagia? Gembira lah. Sama kan Ustaz? Maknanya sama ke? Gembira bahagia, baik. kalau bahasa Melayu sama. Sama ya? Oke, kita cek. Apakah sama antara gembira dan bahagia? Kalau yang saya pahami di sini, gembira itu ekspresinya fisik. Kalau orang gembira, wajahnya itu terpancar ekspresi fisiknya nampak. Bisa mungkin dengan bergerak-gerak, meloncat-loncat. Senyum. Atau sumringah. Apa sumringah itu? Pokoknya wajahnya gembira sekali. Tapi kalau bahagia ini hati. Wajahnya tersengih-sengih. Nah, tersengih-sengih. Gembira itu fisik ya. Gembira itu nampak pada aktivitas tubuh. Sedangkan bahagia itu hati. Ada orang yang gembira, yang menampakkan ekspresi riang gembira, sorak-sorakan, mungkin tepuk tangan dan sebagainya. Tapi boleh jadi hatinya dia sedang berduka, sedang sedih. Ada orang yang menyembunyikan kesedihannya dengan bergembira bersama teman-temannya, berteriak-teriak, bernyanyi, lalu bermain musik atau apapun lah. Wajahnya tertawa, kemudian dia tertawa-tawa bersama yang lain, tetapi boleh jadi hatinya dia sedang sedih, Berduka. sedang berduka. Nah, tapi bahagia itu pekerjaan hati, min amalil qalbi.
Pekerjaan hati itu bahagia. Bahagia itu hanya ada di hati. Bahagia itu batin, bersifat batin. Bahagia di jiwa di saat dalam Bahagia itu jiwa. Sedangkan gembira itu ekspresi yang terlihat oleh mata. jiwa. Nah, tetapi meskipun begitu, biasanya orang bahagia itu gembira, ya kan? Ya. Dan orang yang gembira biasanya karena bahagia, betul tidak? Ya. Betul, jadi, Ustaz. Secara apa ya? Secara definition ya, gembira dan bahagia itu ada perbedaan, tetapi seringkali keduanya itu berhubungan satu sama lain. Orang bahagia biasanya diikuti oleh gembira. Orang gembira karena jiwanya bahagia. Hanya saja ada sebagian orang yang gembira meskipun hatinya tidak bahagia. Atau juga ada orang yang bahagia tapi tidak menampakkan kegembiraan di wajahnya. Atau tidak menampakkan kegembiraan pada tubuhnya. Dia tenang saja, hatinya saja yang bahagia tapi tidak menampakkan kebahagiaan kepada orang lain. Dia buat pura-pura lah Ustaz tu, pura-pura. Ya, seperti itulah kurang lebih. Itu Ibu Hafsah. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya sama tak? Bahasa ni. Nah, bahasa Arabnya kalau gembira itu safariha, Ah, bisa Surur. surro. Surur. Surro. Surur. Surro. Kalau bahagia itu sa'ida. Sa'id. Naharuka sa'id. Siangmu bahagia. Lailatuka sa'ida. Malammu bahagia. Ana sa'idatun fil lail, Ustaz. Ya, anti sa'idatun fil laili wa masruratun. Wa masruratun fis sabahi. Wa farihatun fin nahari. Sama saja. Ya. Setiap hari, setiap waktu bahagia dan gembira. Gitu. Nah, Saida ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, surra. Surah ini majhul Ustaz. Madi majhul. Kalau Saida, madi maklum. Maklum. Fariha juga sama. Kalau menggunakan fi'il, Saida, surra, fariha. Tetapi kalau menggunakan isim, fariha menjadi Farhun. fariha. Kalau isim fa'ilnya adalah farihun. 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 Isim masdarnya farohan. Farohun. Kalau surra, ini fi'il majhul kan? Isimnya itu ada masrur. Masrur itu isim maf'ul. masuk. Masdarnya adalah surur. Bikulli sururun. Nah, kalau Sa'idah itu orangnya itu Sa'idun. Sa'idun. Isim masdarnya Sa'adatun. Ada orang bernama Sa'adah kan? Ya. Sa'adah itu kebahagiaan. Happiness ya. Ya. Sa'adah ni wazan apa Ustaz? Masdar ya? Sa'adah sigot masdar. Siwat masdar. Surur masdar, farhun masdar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Masih kita lanjutkan. Asik nih belajar mufradat nih. Wadaha. Wadoha. Maknahu bana. Bana. Maknanya jelas. Jelas, clear ya? Clear. Jelas. Wadih. Wadih, isim fa'ilnya wadih. Wadoha isim fa'ilnya wadihun. Kalau bana isim fa'ilnya apa? Apa? Bana. Banyak. Bana ya binu Ustaz Ya, bana ya binu isim Bainun. fa'ilnya adalah bayinun. Bayinun. Ya. Wadoha fil madi, bana fil madi.
Oh, ada sabdu Ustaz bayinun Ya, bayyinun sebagaimana qayyimun, bayyinun, layyinun. Bayin. Qad layyin, layyin. Ya. Bana bayyinun, lana layyinun. Bayinun. Bayyinun. Karena ada hadis Nabi yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa Haram itu bainahuma jelas. mustabihatun. Musyabah. Apa ini apa? Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antaranya ialah musyabah. Apa kesamaran? Di antara keduanya adalah mustabihat atau musyabhat. Kesamaran. Syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma Syubhah. ya syubhatun atau mustabihatun. Wadih. Allah, Bapak jelas. Ibu, wadha rumpun berapa? Wadaha. Ah, Wadaha. yang ada waw Rumpun mula. satu. Apa namanya? Wadaha. Rumpun 1. Mudorenya macam mana? Wadaha. Yadhihu. Oh. Ya. Ya'dhu atau yadihu? Wadaha. Wadaha yadhihu. Yadihu Ustaz. Saya cek dulu ya. Ini jarang kita sebut nih. Jadi kita harus cek dulu, takut salah. Saya cek, takut salah sebut. Wadduha. Wadaha. Wadaha yadihu. 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 Jadi wadduha yadihu amarnya Illa tadi. Wadaha Tadi. yadhihu. Ustaz. Dihla tadi. Sebagaimana wasola yasilu sila tasil. Pokoknya Bapak Ibu, karena kita sudah belajar tasrif istilahi dari madhi ke mudhari, amar dan nahi, maka setiap kita menemukan fi'il madhi, coba tasrifkan istilahian untuk melatih, melancarkan, menguatkan ingatan. Sambil mengikat kata fi ini, fi'il madhinya apa, mudhari'nya apa, amarnya apa, nahinya apa. Sebab ya saya pribadi juga tidak semua hafal. Nah, untuk menghafalnya sering ucapkan. Begitu. Jadi yang saya lihat ini ada beberapa Pak Haji Parman suka membuat tasrif istilahi. Makanya cepat. Ketika kita menemukan suatu kata, ucapkan madhi, mudhari, amar, nahi. Madhi, mudhari, amar, nahi. Jadi enak. Sehingga kita bisa master ya untuk tasrif istilahi. Majhulnya wudiha. Majunya budiha, benar. Budiha. Bagus. Sekarang bana, mudhari'nya apa bana? Yabinu. Yabinu. Yabin. Amar, nahi. Ama bin. Nahi. Bana La tabin. tabin. Illa tadi. Ya, begitu. tabin. Bana ya binu Bana bin ya- la tabin. Bin tabin. Meskipun kita belum belajar masdar, kalau Ibu sudah tahu boleh sebut. Wadduha masdarnya adalah wuduhun. Wudu. Oh, masdarnya wuduhun ya, Ustaz. Wuduhun seperti wusulun, bulughun, wukufun. Wukuf, waqafa wukufun. Macam Wasol- julus Wusulun, sama balagu dengan bulugh. julusun ya, Ustaz. Kenapa Ibu? Sama dengan julusun. Julusun, sujudun, ruku'un, zuhurun. Kalau Oke. bana apa ya si masdarnya? Apanya? Bana. Bainun ya, Ustaz. Bana. Bainun. Kan. Bukan. Bayan. Oh ya, bayan. Al-bayan. Al-bayan. Ilmul bayan. Ilmu Ilmu bayan. bayan. Ya, ya. Bayan. Bayan. Jelas. Ilmu jelas. Pernah dengar kata bayan ya? Ya, biasa. Ya. Pak. Iya, bayan. Ada bab dia ilmu bayan. Ya. Bayan. Ilmu Bayan bayan. sudah jadi bahasa Melayu? Ilmu bayan, ilmu menjelaskan apa tu, Ustaz? Ilmu bayan itu dia ialah dalam balaghah kan ada ilmu bayan. Ya ada Ya, bayan. dalam balaghah ada ilmu bayan. Dalam Bukan, balaghah maksudnya apakah kata bayan sudah diserap menjadi bahasa Melayu? Belum. tidak. Ha, tidak. nama Tidak. tempat dekat Malaysia ada bayan lepas. Itu tempat. Itu tempat kan? Tempat. Tempat. Bayan Nama tempat. tempat ya. Bayan, Bayan bayan lepas lepas tu kan? nama tempat Ustaz. Oh. Makan di Malaysia, di Malaysia. Ismu Ini. makan, Ustaz. Burung bayan pun ada, burung bayan. Burung bayan ada? Ada burung bayan ada. Bayan nama tempat. Kalau bayar di tempat beda lagi.
Nah, Haji bagaimana? Oh ya, baik. Berikutnya harorotun. Harara. Ya. Hararatun. Sukhuna. Sukhuna. Maknahu sukhuna. Sukhuna. Betul-betul. Sah. Sukhuna. Sukhunatun. Burudatun. Diddu burudatun. Itu apa sih? Oke. Haroro mana? Kepanasan ya. Apa? Panas, Ini panas, ya, panas. ya. Harun, ya. Jadi kata harun. Harorotun ini masdar juga. Coba kalau ini dikembalikan ke fi'il madhi macam mana? Harra. Harro, bagus, harro. Kalau sukhunatun kembalikan ke fi'il madhi apa? Sakhana. Sakhuna atau sakhuna? Sahana. Coba cek. Panas itu kata sifat bukan? Ya. Sakhuna. Saya cek dulu ya. Sakhana. Sakhuna. Sakhuna atau sakhuna? Sakhana yaskhunu. Sakhuna. Oh, sahana. Ya. Oh ya. Sakhana yaskhunu sakhanatan sukhunatan. Oh, sakhuna. Oke. Oh, Sakhana. betul. Sakhuna yaskhunu ya. Sakhana yaskhunu. Nah, tapi kalau baroda, kalau burudatun masdar madinya apa? Barod. Baruda. Baruda. Mana buruda? Baruda sini baru ada. Baruda pun Baruda ya? ada dua. Baroda ya berudu. Bardan. Ada baruda tak, Bu? Baruda tak ada pula. Oh, tak ada, baroda ya? Ada. Baruda menjadi dingin. Betul. sebentar, Dua-dua saya boleh cek. Ustaz. Baroda pun ada, baruda pun ada. Bentar, takut nanti mananya beda. Coba lihat. Oke, sebentar saya lihat dulu. Kalau baroda ya brudu maknahu soro baridan. ya betul, merasa dingin. Oke, menjadi. Kalau baruda menjadi dingin. Mana? Barid. Baruda sama, Ibu. Ada baruda, dua-duanya sama. Maknanya Soro sama. baridan. Jadi Suara dua-duanya boleh. baridan. Suara baridan. Soro baridan. Suara baridan. Bedakan baridun dan baridun ya. Ya. Betul. Ini barid lain, barid postage. Iya. Ada baridun, ada baridun. Kalau baridun sejuk. Baridun dingin. sejuk. Atau dingin, bahasa Indonesia dingin, bahasa Melayu sejuk. Nah, kalau baridun ini postage ya? Postage. Pos. Kalau bahasa Indonesia pos. Postal lah. Kalau bahasa Inggrisnya postage ya. Ya. Baridun dan baridun berbeda. Makalah sering kita nyanyikan kan, kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Maka berbeda mananya, baridun dan baridun. Oke. Ada mau tanya dulu, boleh silakan. Jadi Ustaz, kalau buru datun ini kesejukan. Kesejukan, iya. Kalau barid adalah isim fa'il Iya, isim fa'il baridun. Oke. Dah. Nastamir. A'mala. Ja'ala ya'malu. A'mala di sini maknanya ja'ala ya'malu. Amala ini mazid atau mujarad? Mazid. A'mala mazid. Mazid. Wazan satu ya. Ada satu. Mujaradnya apa? Amila. Amilu. Ada. Amila. Menjadikan ya'malu. bekerja. Amila ya'malu i'mal. La ta'mal. La ta'amal. Amila ya'malu imala ta'mal. Kalau amala A'mala yu'milu. Mana A'mala yu'milu. Amil la tu'mil. alhamdulillah rabbil alamin. Mantap. Master tasrif nih. Udah jadi master tasrif semua nih. Bila Ustaz semua pengalaman. Master of tasrif. Amin. Alhamdulillah.
Sekarang lanjutkan. Fikrun. Quwwatun alqiyah, ya, aqliyah. Pikiran yang kuat. Fikrun. Maknahu Quwwatun quwwatun aqliyah. aqliyatun. Pikiran yang kuat. Bukan. Bukan pikiran yang kuat. Habis? Tapi Akal. Is it akal? Akal, quwwatun aqliyah. bagaimana menerjemahkannya? Quwwatun aqliyatun. What akalnya? Pemikiran Kekuatan meskipun akal. kekuatan akal. Kekuatan akal. Kekuatan yang bersifat akal, asalnya begitu. Kekuatan akal, oke. Kekuatan yang bersifat akal. Watun akliyatun. Dari kata akal kan? Ya. Akliyun. Asalnya gini, kuwatul akli. Asalnya kuwatul akli, mudhof ilaih. Kuwatul akli, mudhof dan mudhof ilaih, betul tidak? Ya. Nah, saya pernah sampaikan dulu, tetapi belum begitu panjang. Mudhof dan mudhof ilaih itu bisa menjadi naat man'ut. Kuwatul akli idhofah, mudhof ilaih. Nah, semua mudhof ilaih bisa ditukar, bisa diubah menjadi naat man'ut. Mudhof ilaih menjadi naat, mudhof menjadi man'ut. Bagaimana caranya? Sebentar gini. Yang disebut mudhof ilaih itu bagaimana? Mudhof itu kata pertama nggak boleh ada alif lam kan? Ya. Ya. Nggak boleh bertanwin kan? Ya. Tidak boleh Nggak bertanwin. Lalu mudhof ilaih apa cirinya? Ada alif lam dan kasroh kan? Ya. Nah, tapi kalau naat man'ut harus sama dua-duanya. Muannas, doma, muzakkar, rofa, nasob, majrur, ya kan? Naat man'ut. Nah, Oke, naat man'ut. Naat man'ut. Nah, sekarang lihat, kuwatul akli, kuwatu mudhof, al-akli mudhof ilaih, betul? Ya. Kuwatu muzakkar atau muannas? Quwwatun muannas. Muannas. Al-akli muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Muzakkar. Al-akli muzakkar. Kalau mudhof ilaih bisa terbuat dari muzakkar muannas berbeda jenis boleh. Oke. Mudhof ilaih atau idhofah itu boleh muzakkar sama dan jenis. muannas bercampur. Oh, tak perlu sama jenis lah. Tak perlu sama jenis ya. Tak perlu sama jenis kalau untuk idhofah mudhof ilaih. Oke. Tapi kalau naat man'ut harus sama, muzakkar, muannas. Mesti mau sepasang lah, ya. Harus berpasangan jenisnya. Sekarang lihat kuwatun akliyatun, kuwatun muannas. Naat man'ut, ya. Nah, sekarang kita ingin jadikan kuwatun sama akal itu adalah naat man'ut. Bagaimana caranya? Caranya adalah mudhof ilaihnya tambahkan ya nisbah, ya bertasdid, tambahkan. Kemudian kalau muannas berarti tambahkan tun. Kuwatun akliyatun. Kenapa menggunakan akliyatun tun? Sebab naat kepada kuwatun. Ya, naat man'ut. Oke. Sekarang kalau gini, dinul islami. Ini idhofah atau naat man'ut? Idhofah. Idhofah. Coba tukar menjadi naat man'ut. Dinun Islamun. Islamiyun. Nah, begitu. Islamiyun. Islamiyun. Ya, oke. Nah, ya di ujung itu harus ada ya bersabdu, bersyiddah. Islamiyun, correct. Ya. Kenapa Islamiyun mudzakkar? Sebab man'utnya dinun mudzakkar. Oke. Jadi ini pelajaran yang masih jarang ya orang tahu bahwa idhofah itu bisa diubah menjadi naat man'ut. Tambah ya nisbah. Syaratnya mudhof ilaihnya ditambahkan dengan ya nisbah. Ya nisbah itu adalah huruf ya di akhir kata, di ujung kata menggunakan sabdu, menggunakan siddah. Nah, ketika mudhof ilaih menjadi ketika mudhof ilaih menggunakan ya sabdu, ya bersiddah di akhirnya, maka dia menjadi naat. Dan ketika dia menjadi naat, maka harus sama dengan man'ut.
Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, nakiro nakiro, makrifat makrifat, doma doma, rofa rofa, nasob nasob, jar khofad khofad, begitu. Paham Bapak Ibu ya? Ya, Ya. Pak. Sudah sampai mana nih? Malah fikro masih panjang. Masih panjang. Masih panjang. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, silakan. Saya beri batas ya. Sampai malah fikrohu ya. Ya, Maaf. Sampai fikrnya. Quwwatun aqliyatun. uklatun ini. Fikrun Kuwatun itu bahasa Arabnya adalah kuwatun aqliyatun. Apa artinya kuwat di sini? Apa tu Kekuatan. kekuatan akal. kekuatan akalnya. Kekuatan akal. Jadi kekuatan yang bersifat akal boleh diterjemahkan menjadi kekuatan akal. Kekuatan akal. Atau kuat diterjemahkan dengan potensi. Potensi. Potensi sama ya, di sana digunakan potensi ya. Ya. Ya, Ya, sama. Dalam istilah bahasa itu ada al-quwah, ada al-fi'lu. Nah, al-quwah itu artinya potensi. Al-fi'lu itu artinya aksi. Maksudnya aksi itu adalah tindakan. Tindakan. Di Al-Quran ada ungkapan ayat berbunyi begini dalam surat Al-Insannya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberi petunjuk kepada manusia as-sabila jalan. Kami membimbing manusia jalan. Imma syakiran, Imma imma kafur. kafuron. Baik mereka bersyukur maupun mereka kafir. Nah, syukur dan kafirnya manusia itu potensi yang Allah berikan atau Allah tuh memberikan kepada manusia itu potensi berbuat baik dan buruk atau perbuatan buruknya. Potensinya Ustaz. Potensinya kan? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia, kepada nafas, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap jiwa fujur, dosa, berbuat dosa, wa taqwa dan ketakwaannya. Jadi Allah ilhamkan, apa ilhamnya apanya? Ilham potensi untuk berbuat buruk dan baik, itu diberikan potensinya. Nah, tapi kemudian kenapa ada yang berbuat buruk, ada yang tidak? Ya, sebab potensinya punya tapi tidak diberikan apa? Tapi orang itu tidak mau berbuat buruk. Setiap orang punya kemampuan untuk berbuat baik dan buruk. Ya. Tapi kemampuan itu apakah akan digunakan atau tidak, itu tergantung orang tersebut. Pilihan mereka. Pilihan mereka itu imma syakirun wa imma kafuron. Baik mereka bersyukur dengan ketakwaan atau mereka kafur. Imma syakirun wa imma kafuro. Kalau kafur berarti fujur. Jadi kalau syakir ini berarti takwa ya, takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau apa? Kafura. Kalau kafur Itu fujur. fujur, kafur ini fujur. Fujur. Jadi apa ya? Dari syukur menjadi takwa, dari kafur menjadi fujur, dari kafur menjadi fujur begitu ya. Gitu. Jadi, nah dalam bahasa Arab potensi itu al-quwah. Sedangkan tindakan atau aksi itu bahasa Arabnya ada al-fi'lu. Fi'lun, aksi, action. Nah, kalau quwwatun artinya potensi. Begitu Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada soalan dulu? Sudah cukup. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oyong keluar. Oyong. Ya, Pak Haji,
Pak Haji dan Ibu Haji serta siapa yang tidak hadir waktu itu ya. Hari Rabu kemarin atau Selasa kemarin, Selasa malam, kita sudah memberi nama. Oh, pada saya baca apa ni? Oyong. Ini selama ni tunggu lama baru namanya Oyong. Jadi anaknya sudah lahir lama tapi belum diberi nama. Nah kemarin kita dapat inspirasi, kita sebut saja namanya Oyong lah. Oyong. Oyong. Poyong. Nah, itu petola ya, petola. Betul lah. Petola namanya Oyong. Petola itu adalah sayur yang sederhana tapi sedap begitu. Ya. Nah, maksudnya betul, Pak. Oyong ini maksudnya adalah dia orang sederhana. Orang yang sederhana, semoga bikin bahagia dan sehat menyehatkan. Amin. Ya, Betul, Pak. dia sederhana tapi dia tak pernah ponting kelas. Hari ada. Semua kelas dia hadir Ustaz. Tak macam kita ada yang ada yang tak ada. Tapi rambut dia berkurangan. Ada separuh, kadang lebat, kadang kurang. Itu terserahlah dia stres ke tidak. Iya, selamat berbahagia. Ini bahasa Sunda ya, bahasa etnis apa di Indonesia, bahasa Bandung, Jawa Barat ya. Oyong. Bandung Gempur ke Ustaz? Oh iya, hari apa ya? 2 hari yang lalu ya? Ya. Hari apa? Atau petang tadi? Hari Rabu. Rabu. Memang gempanya lumayan agak lama dan lampu lem itu bergerak gitu ya. Kita juga sedang duduk itu jam 10 pagi kurang ya di waktu Indonesia Barat. Itu ada guncangan dan kita terasa. Nah, pusat gempanya tidak di Bandung Timur tapi di Bandung agak utara gitu, daerah Lembang, daerah Kasari. Di sana memang ada beberapa rumah yang rusak ya. Sebab lumayan agak. Nah, kalau Bandung Timur jauh. Hanya terasa getarannya aja. Ya. Tempat Ustaz tak kenal lah. Tapi rasa. Alhamdulillah Ibu. Di sini tidak, di Bandung Timur tidak, alhamdulillah. Hanya terasa bergoyang aja beberapa masa, beberapa waktu. Ya. Pening juga. Baik. Cukup Bapak Ibu semua? Cukup. Ya Pak, cukup ya. Alhamdulillah. Tadi saya tidak menghitung rambut ada berapa. Ya, si Oyong mengantuk Ustaz. Oyong tak ngantuk, yang ngantuk kita. Ya. Oyong sudah datang. Ida jaa Oyong. Jaja Oyong. Ida ja'ana Oyong. Intahina minat ta'alum. Apabila Oyong telah datang, maka kita selesai dari belajar bersama-sama. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya kuat, semoga semuanya makin meningkat dan semoga semuanya semakin semangat dan semakin bermanfaat. Sehat selalu, kuat selalu, dan sehat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak tepat dan semacamnya, ada kesalahan ucapan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semua. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab?
bergabung Sekolah Arab Digital.